Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, menjadi iman dan pengharapan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap peristiwa dan juga masalah kejadian, hal-hal yang terjadi di dunia ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Ada hal-hal yang baik yang bisa kita terima. Untuk ke depan kita akan melakukan hal yang lebih baik lagi, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat bukan hal yang sembarangan yang akan mendatangkan kerugian dalam hidup kita. Karena kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi belum juga berlalu. Sampai hari ini masih banyak penularan yang terjadi. Belum juga berlalu pandemi ini, sudah ditambah dengan masalah-masalah baru. Kejadian-kejadian alam yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karena kita tahu bahwa oleh karena longsor ada korban jiwa, oleh karena banjir ada korban jiwa, dan juga masalah gempa yang baru-baru ini terjadi di Sulawesi. Kita berdoa supaya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita belajar bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Bukan kita yang mengendalikan hidup ini, tetapi ada yang berkuasa yang mengendalikan hidup kita ini. Itu mari kita mau sungguh-sungguh dan juga semakin setia kepada Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Saya akan bacakan bagi kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas, masalah pergumulan persoalan tidak membuat kita menjadi enak. Masalah pergumulan persoalan terkadang membuat kita mengalami penderitaan, terkadang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi di dalam kitab Mazmur berkata bahwa apabila aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar. Jadi percayalah, kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan dan juga masalah yang sementara terjadi hari-hari ini, yang mungkin kita sementara pikul sebagai beban dalam hidup kita, percayalah, itu agar kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Allah, agar kita bisa belajar kehendak Tuhan, agar kita bisa belajar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, agar kita bisa belajar untuk semakin sungguh-sungguh dan juga berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya ada masalah, ada peristiwa, ada persoalan yang terjadi. Alangkah disayangkan apabila kita melalui persoalan dan juga masalah, kita tidak bisa belajar apa-apa. Oleh karena mungkin kita menutup diri, oleh karena mungkin kita menutup hati, oleh karena mungkin hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan renungan pagi, biarlah kita mau berkata, Tuhan, saya ada masalah, saya ada persoalan, tapi saya mau belajar banyak darimu untuk tetap berharap bahwa tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain kecuali pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk saya bisa menghadapi pergumulan dan juga persoalan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saya percaya bersama Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yusuf belajar dari setiap masalah yang dihadapi. Yusuf belajar dari persoalan yang dihadapi. Seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf adalah satu pribadi yang oleh karena masalah dalam keluarga, saudara bersaudara, dia harus dibuang, dia harus dimasukkan ke sumur, dia harus dijual dan dibawa, dia dikhianati. Pergumulan persoalan yang Yusuf alami membuat dia merasa tidak enak. Ada luka yang dia alami dalam hidupnya, karena dia jauh dari keluarga, jauh dari orang tuanya, jauh dari saudaranya. Dia ada terbuang di negeri orang oleh karena saudara-saudaranya tidak menginginkan dia, oleh karena cemburu. Tapi Yusuf belajar dari peristiwa itu bahwa apa yang dia alami itu adalah kehendak Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik lagi, untuk sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan bagi kita dalam Kejadian pasalnya ke-50. Kejadian pasalnya ke-50, saya bacakan ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Yusuf mengakui, kamu telah melakukan kejahatan. Bukan lagi hanya mereka-rekakan, tapi kamu telah melakukan kejahatan dengan menyingkirkan Yusuf. Tetapi Yusuf tahu, dan dia belajar dari peristiwa panjang yang dia alami, penderitaan yang dia alami, masalah yang dia alami. Dan dia menemukan satu kesimpulan, masalah beban yang dia alami, penderitaan yang dia alami adalah itu maksud Allah untuk mengajar dia, untuk melihat satu hal yang besar. Karena Allah mau memelihara satu bangsa melalui hidup Yusuf. Itu yang Yusuf dapatkan dari kesimpulan penderitaan yang dia alami. Biarlah ini juga yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami pergumulan, persoalan, beban-beban berat dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan hal itu? Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mengerti rencana Tuhan. Tuhan mau kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan. Karena ada yang baik yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, pengharapan dalam kehidupan kita, dan jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa setelah kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari setiap masalah, pergumulan, persoalan yang kami alami. Dan kami mau berkata itu baik untuk kami belajar ketetapan-ketetapan Allah. Untuk kami belajar kebenaran-Mu. Untuk kami belajar dan menyadari bahwa ada Tuhan yang menjadi pengharapan, kekuatan, dan penolong kami. Dunia penuh dengan masalah dan juga persoalan. Tetapi kami percaya Allah ada di pihak kami. Allah akan menyertai, menolong, dan juga menjaga kami. Engkau akan memampukan kami menghadapi masalah-masalah yang berat. Sehingga kami boleh berkemenangan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa, tumpangkan tangan atas seluruh jemaat Tuhan. Siapa saja yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, seluruh jemaat, Engkau tolong, Engkau berkati. Kalau mereka mengalami beban-beban berat, masalah-masalah yang sementara terjadi hari-hari ini oleh karena pandemi, oleh karena banjir, dan juga oleh karena gempa dan juga longsor, semua masalah-masalah yang ada, biarlah mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Semua mereka ditolong, atau beban yang lain berhubungan dengan sakit, penyakit, masalah ekonomi, semua jemaat ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami terima kasih-Mu dan kami terima berkat-Mu, dan kami percaya Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.